Shalom, ya, puji Tuhan, ya. Shalom, puji Tuhan, senang sekali pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Luar biasa, kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita di tahun 2020 dengan pertolongan-pertolongannya yang dahsyat, pertolongan-pertolongannya yang luar biasa, penyertaannya. Dan kita percaya ya di tahun 2021 penyertaan Tuhan akan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Oleh sebab itu mari kita tetap semakin mendekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, ya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mohon bimbingan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Ini adalah ibadah kami yang pertama di tahun 2021. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami, menolong kami di tahun 2020. Dan sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun 2021 ini Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa memimpin dan menolong kami di dalam segala aktivitas kami, terlebih di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Firman ini biar menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajar dan mendidik kami Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi setiap kami yang mendengar, baik melalui online maupun offline maupun video Tuhan, tolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai firman Tuhan menjadi landasan yang memasuki tahun 2021 ini ya Saudara. Nah, saya memberikan satu judul khotbah ini yaitu menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah sering mendengar ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini. Tetapi biarlah ini menjadi satu pegangan bagi kita ya, supaya benar-benar di tahun 2021 ini kita benar-benar akan menjadi pendengar dan sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya membagi menjadi 5 bagian ya khotbah saya kali ini. Yang pertama yaitu kita harus menjadi orang yang bijaksana. Ya, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Sekali lagi, setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya. Ya, siapa saja? Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Nah Saudara, kehidupan kita di dalam dunia ini diibaratkan seperti membangun rumah, ya, sedang membangun rumah, ya, rumah secara individu maupun secara bersama-sama di dalam keluarga maupun bersama-sama di dalam gereja. Nah, Saudara, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah rumah Allah ya, di mana Allah tinggal di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita membangun rumah itu? Ya, kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang bijaksana, dikatakan yaitu ia mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 di sana dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan,
yaitu Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, saudara. Jadi Yesus adalah batu karang yang teguh. Ini yang harus menjadi dasar di dalam kita membangun rumah kita, di dalam kita membangun kehidupan kita. Saudara, saya mengajak saudara di tahun 2021 ini, mari saudara, kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu kita mau mendengar firman Tuhan. Saya percaya ya, di tahun-tahun yang lalu kita sudah banyak sekali mendengar firman Tuhan. Sudah sering sekali mendengar firman Tuhan, baik secara pribadi sendiri ya saudara, ya renungan harian saudara, maupun melalui khotbah hari Minggu dalam komsel dan yang lain-lain saudara. Kita semua sudah banyak mendengar firman Tuhan. Namun saudara, saya ingin mengajak untuk memasuki tahun 2021 ini, mari kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi mari kita benar-benar mau menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman Tuhan. Ya, pelaku firman Tuhan. Nah, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, dia mendirikan ibarat rumahnya itu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang menjadi dasar. Ya, Yesus yang menjadi satu pegangan bagi kita. Yesus yang menjadi panutan bagi kita. Firman Tuhan katakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman. Dan kita mau berpegang kepada setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita dengar dan kita mau melakukannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, Yesus adalah batu penjuru, batu karang yang teguh. Saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan melewati ya banjir, ya tadi ibaratkan banjir, angin, ya dan juga dikatakan banjir hujan. Saudara, ini adalah satu tantangan, satu pencobaan, satu persoalan yang kita hadapi sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita. Namun saudara, saat kita menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, pendengar firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan itu sama dengan kita mendirikan bangunan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Maka di saat kita menghadapi hujan badai apapun juga, kita akan tetap teguh. Firman Tuhan katakan rumah itu tidak rubuh. Wah, luar biasa. Ada satu kekuatan ya. Ada satu kekuatan saudara. Nah saudara, masih ingat ya minggu yang lalu saya katakan ya, mesbah keluarga itu adalah bagian daripada kita juga sedang membangun ya, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Bukan kita hanya sendiri saja, tetapi ajak seluruh keluarga kita, anggota keluarga kita, untuk bersama-sama menjadi pendengar dan sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah saudara, itu yang saya sampaikan di bagian yang pertama. Bagian yang kedua saudara, Roh Kudus penolong kita. Ya, sekali lagi saya percaya ini ayat ini sudah sangat-sangat sering saudara, tetapi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ini saudara. Roh Kudus penolong kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat 16, di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Inilah sesuatu yang luar biasa saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, indahnya bukan main saudara. Yesus meninggalkan kita naik ke surga, kembali ke surga. Memang dia berasal dari surga, turun ke dalam dunia ya, untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan sudah selesai. Kemudian Yesus naik ke surga. Puji nama Tuhan. Dan dia tidak meninggalkan kita sendirian saudara. Rohnya diberikan kepada kita. Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus atau Roh penolong itu seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Nah saudara, saya sangat mempercayai saudara, Roh penolong atau Roh Kudus ya, seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Pasti saudara, Tuhan mempunyai satu tujuan.
Tuhan mempunyai satu maksud yang indah dalam konteks ini saudara, dalam konteks khotbah ini. Saya percaya saudara, Tuhan punya maksud supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Bukan hanya sekedar berhenti sebagai pendengar, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan juga perintahkan supaya kita bersaksi kepada orang lain. Nah Roh Kudus akan menolong kita untuk kita dapat menjadi saksinya. Puji nama Tuhan, indah sekali saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah indahnya saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak berjalan sendiri. Saya percaya kalau kita berjalan sendiri saudara untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita tidak akan mampu saudara. Kita tidak akan bisa. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah saudara, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita tidak akan mungkin bisa. Mana bisa kita mengasihi orang yang memusuhi kita, mana bisa kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Tetapi sekali lagi Roh Kudus, Roh penolong itu diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, tentunya kita harus mengandalkan sepenuhnya pimpinan daripada Roh penolong itu, pimpinan dari Roh Kudus itu, supaya kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah saudara, bagaimana seseorang bisa kuat menghadapi pencobaan, tantangan? Mendengar saja tidak pernah firman Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Nah saudara, saya percaya kita bukan hanya saja menjadi pendengar, tetapi akan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah saudara, mari di tahun 2021 ini ajak saudara-saudara kita yang mungkin mereka ya jarang beribadah, ya baik secara offline maupun online. Ini tugas-tugas kita bersama, ya, supaya mereka diawali dengan mendengar dan kemudian melakukan firman Tuhan. Saya khawatir kalau mereka merasa sebagai orang-orang Kristen, menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan. Bagaimana bisa mendapatkan satu kekuatan? Ya, ada hujan sedikit saja pasti akan roboh, saudara. Tetapi mari kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan dengan saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka mari bersama-sama kita mendengar, ya, firman Tuhan, bersama-sama melakukan firman Tuhan. Ya saudara, itu juga bagian daripada kita mengadakan mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Walaupun hanya satu ayat, dua ayat yang kita renungkan pada hari-hari, ya, di dalam renungan warta gereja itu, tetapi itu adalah bagian daripada kita mau mendengar dan kemudian kita mau melakukan firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus, saudara. Pasti Dia akan menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, bagian yang ketiga, saudara, ya, bagian yang ketiga saya berikan satu judul, yaitu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, huruf besar artinya Yesus, sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Nah saudara, Yesus dengan jelas saudara mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti segala perintahku, firmanku yang kusampaikan kepadamu. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat penting saudara. Kadang kita sering melompati ayat ini, ya, saya kadang-kadang juga sering, yang kita ambil hanya pasal 14 ayat 16 saja, tetapi kita melupakan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini adalah sebagai dasar saudara, yaitu
kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita mau mengasihi Yesus, yaitu dengan apa? Menuruti segala perintahnya. Artinya apa? Mendengar dan melakukan perintahnya, mendengar dan melakukan firman-Nya. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Saudara, ini adalah perintah agung, saudara. Ya, di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, haleluya saudara. Yesus mengingatkan kepada kita, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ayat yang lain dikatakan segenap kekuatanmu. Artinya apa saudara? Mengasihi Tuhan Yesus dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seluas-luasnya. Ya, kita masih ingat bukan bagaimana kasih Yesus yang dalam, ya, lebar, panjang dan tinggi. Wah, luar biasa. Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasihnya yang dalam, dengan kasihnya yang lebar, kasihnya yang panjang, kasihnya yang tinggi. Oh, luar biasa saudara. Jadi saudara, tentunya kita sebagai anak-anaknya, ya, kita sebagai anak-anaknya, kita juga mau mengasihi Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya saudara. Mengasihi Yesus, bukti bahwa kita mengasihi Yesus adalah dengan menuruti segala perintah Yesus, menuruti atau melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Perintah Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan all out, ya, habis-habisan mengasihi Tuhan. Dan jangan terpikir sedikit pun untuk melakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Mari saudara, ini sesuatu yang sangat indah saudara. Di tahun 2021 ini kita memasuki tahun yang baru. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya menolong kita, supaya kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Segala yang kuperintahkan, firman Tuhan katakan demikian, segala perintahku. Wah, indah sekali saudara. Mari jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kemanusiaan kita sendiri, tetapi mari kita andalkan Roh penolong itu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa, ya, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan melakukan segala perintahnya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang keempat, ya, firman Tuhan ingatkan saudara, ini cukup kurang enak juga didengar, ya. Jangan menjadi orang yang bodoh dan penipu. Bagian 4, jangan menjadi orang yang bodoh dan penipu. Ya, bukan saya yang mengatakan tetapi firman Tuhan. Ya, sebab di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ketiga, ya. Ayat 23 ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah saudara, ini memberikan satu contoh, ya saudara, memberikan satu contoh bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ada orang-orang yang begitu baik dengan mengajarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Nah firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara, supaya kita jangan mengikuti apa yang dilakukan, tetapi ikuti apa yang diajarkan. Saudara, puji nama Tuhan.
tadi saya katakan di dalam Injil Matius, saudara, Injil Matius pasal yang ke-7 ya, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 ya, kalau tidak salah ayat 26 ya. Ayat yang ke-26, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 26, di sana dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Sekali lagi, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu adalah dikatakan firman Tuhan adalah orang-orang yang bodoh. Saudara, tadi ada satu contoh bagaimana ya pada saat itu, saudara, bangsa Israel ya, imam-imam mereka mengajarkan ya firman Tuhan dengan luar biasa, tetapi mereka tidak melakukan firman itu. Oleh sebab itu Yesus ingatkan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, saudara, kita tentunya juga rindu, saudara, ya, perkataan saudara, tindakan kita sama, saudara, sehingga mereka juga orang lain bisa mendengar dan juga mengikuti apa yang kita lakukan. Kita bukan mau seperti orang-orang Farisi, saudara, imam-imam yang mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ya, itu sama dengan menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan, kita tentunya tidak mau menjadi orang yang bodoh. Kita tentunya tidak mau menjadi penipu-penipu. Ya, kita mau menjadi pendengar dan sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu adalah orang yang bijaksana. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mendengar firman tetapi tidak melakukannya, atau sering kita mendengar katakan adalah orang-orang yang munafik. Mendengar tetapi tidak melakukannya. Ya, mendirikan rumahnya di atas pasir, ya, dengan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusianya. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah menipu diri sendiri. Nah, saudara, kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh dan juga menjadi penipu, tetapi kita mau dikatakan sebagai orang yang bijaksana, karena setiap perkataan kita, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar dan kita melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus sesuai dengan firman yang kita dengar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ya, bagian yang kelima, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, jangan ditinggalkan kalimat ini. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan kekuatan kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah juga kita bahas ayat ini, saudara. Rencana Allah adalah rencana yang besar bagi kita, rencana yang agung bagi kita, saudara. Tuhan mau memakai kita di dalam rencananya besar. Nah, saudara, tapi tunjukkan bahwa kita mengasihi Dia, yaitu dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, disitulah maka dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Waduh, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi segala pencobaan, menghadapi segala permasalahan apapun, karena Allah turut bekerja di dalam diri kita. Tetapi tunjukkan dulu bahwa kita mau mengasihi Dia, yaitu dengan menuruti dan melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sekali lagi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita. Kalau Allah turut bekerja, Dia yang akan bertanggung jawab atas segala keperluan-keperluan kita. Asalkan kita benar-benar mengasihi Dia, mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan benar-benar menjadi pendengar dan sekaligus juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah diberikan kepada kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami sendiri Tuhan. Dengan kekuatan dan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar dan juga sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah kiranya dalam menghadapi tahun 2021 ini Tuhan, kami sadar ada banyak pencobaan yang akan kami hadapi. Namun kami percaya di saat kami mendirikan bangunan rumah di atas batu karang yang teguh, yaitu di atas Yesus Kristus, yaitu melalui kami mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas segala apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama kali di tahun 2021. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, saudara. Kita akan berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah mati dan bangkit dan hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Bahkan kami akan memberitakan perbuatan-Mu yang besar kepada orang lain, supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Saudara, mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum anggur dalam cawan yang melambangkan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh, oh Tuhan, diampuni segala dosa-dosa kami. Kami bukan lagi menjadi hamba dosa, namun kami menjadi hamba kebenaran. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terus kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, sehingga kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu Tuhan. Kami akan mengingat bagaimana Engkau sudah mati dan bangkit dan hidup bagi kami. Bahkan Engkau sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu dan yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya. Bersyukur karena pertolongan Tuhan kita bisa memasuki tahun 2021. Puji nama Tuhan. Mari kita tetap semangat ya, tetap sungguh-sungguh ya, tetap bergairah untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap di dalam suasana pandemi ya, COVID-19. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan saudara, 3M ya, memakai masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu harus tetap kita lakukan saudara. Mari kita terus saling mendoakan supaya kita semua ya dijauhkan dari penularan virus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua saudara, mari terus kita semakin setia ya di dalam mengikut Tuhan. Walaupun mungkin saudara harus beribadah secara online, ya tidak masalah saudara, tetap sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, saya sering katakan, pelayanan kita bukan hanya di gereja saja, kita bisa melayani di mana saja. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan mau pakai kita di mana saja dan kapan saja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Haleluya.